Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini bulan kelahiran Nabi dan banyak di mana-mana orang pada merayakan. Bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz kira-kira dengan Sirah Nawawi? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang mulia, layak kita jadikan contoh dalam segala aspek kehidupan. Pemuliaan, kecintaan itu kemudian kita kejewantahkan, kita realisasikan dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ekspresikan dan kita tafsirkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita contoh bagaimana Nabi beribadah, berakidah, bermuamalah dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita misalnya menilik sejarah, saya sampaikan sejarahnya dulu biar kita bisa enak dalam mempertimbangkan dan kita bisa menilai secara adil dan secara baik. Kalau kita melihat sejarah di buku-buku sejarah dan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau sendiri yang namanya sekarang ini sedang menjadi topik pembicaraan kita, yang figurnya langsung kita angkat. Kemudian para sahabat yang cintanya sudah tidak lagi diragukan, pasti karena Allah sendiri yang memuliakan mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Berarti sudah pasti mereka itu kaum atau umat yang paling mulia, generasi pertama yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup mereka pun sampai dengan sahabat yang terakhir meninggal dunia di berbagai kota, ada yang di Mekah, Madinah, Basrah dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, baik tabi'in yang senior maupun tabi'in yang junior. Lalu di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in yang senior maupun yang tidak senior, yang junior, di mana di antaranya ada imam-imam besar yang kemudian madhabnya sekarang ini menjadi madhab yang paling populer tersebar di seantero dunia ini, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi madhab itu bukan hanya 4 jamaah, banyak, tapi yang populer hanya 4. Berlanjut lagi. Nah, di zaman keemasan ini yang kemudian dikenal dengan 3 periode keemasan generasi terbaik yang disabdakan oleh Nabi, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Lalu setelahnya tabi'in, lalu setelahnya tabi'ut tabi'in. Kalau kita sekali lagi menilik kepada sejarah, ternyata tak ada satupun riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya mereka secara khusus merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbicara sejarah dulu. Namun pada kemudian hari ada beberapa para imam ingin memanfaatkan satu momen agar kaum muslimin, karena semakin kesini dengan berbagai macam keadaan baik sosial, ekonomi, politik yang mendera keadaan pada saat itu, sehingga kaum muslimin pun jauh daripada agama, dijadikanlah momen oleh para ulama, sebagian ulama, untuk memanfaatkan itu, mengingatkan kembali kaum muslimin. Jadi kalaupun ada momen-momen yang dijadikan oleh para ulama berkenaan dengan kelahiran Nabi, mereka menjadikan itu untuk mengingatkan kaum muslimin supaya semangat lagi, supaya kembali lagi mengingat bagaimana Nabi SAW perjalanan hidupnya itu mentauhidkan Allah dan lain sebagainya, agar mereka kembali kepada agama.
tidak ada ritual-ritual khusus yang mendampingi itu semua. Sehingga kemudian ini disusupi. Lagi-lagi kita belajar sejarah dulu biar mengetahui asal mulanya. Kemudian ini dimanfaatkan oleh yang namanya dinasti Fatimiyah. Bukan Fatimah anaknya Nabi, dinasti Fatimiyah yang ternyata kalau mau jujur, siapa mereka? Mereka adalah para kaum batiniyin yang pura-pura masuk Islam tetapi dalam hatinya benci kepada Islam. Mereka memanfaatkan itu dan menambah-nambah ritual-ritual khusus, kemudian melabeli ini bagian dari Islam. Dari situlah kemudian kaum muslimin yang mungkin jauh dari ulama, kemudian ilmunya pun belum bisa mumpuni karena ulama sudah banyak dan ada kejadian peristiwa, mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa sampaikan peristiwa yang akhirnya para ulama pada saat itu banyak yang berguguran. Disitulah dimanfaatkan oleh dinasti Fatimiyah ini untuk bisa bagaimana memisahkan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, menciptakan hal-hal yang serupa. Jadi kalau misalnya kita ditanya apakah pernah ada, maka tentu jawabannya berdasarkan sejarah ini tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Kalaupun misalnya kita manfaatkan itu sebagai momen, maka jadikanlah itu untuk mengajak kaum muslimin untuk bisa menciptakan kembali rasa cintanya kepada Nabi SAW tanpa ada khusus misalnya ritual-ritual yang memang dulu ulama pun yang menghidupkan itu tidak menyisipi atau menambahkan ritual khusus. Jadi biasa saja. Allahu alam, itu yang saya ketahui dan saya coba baca beberapa sejarahnya. Allahu alam bisawab.